Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabida. Mungkin teman-teman mengira bahwa judul dalam video ini bersifat berita palsu atau hoax. Tenang aja teman-teman, tidak sedang menyaksikan sebuah berita palsu, tapi ini memang benar adanya. Tahukah teman-teman bahwa saat ini DPR dan pemerintah telah memutuskan setidaknya ada 39 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2003. Selain terkait dengan pembahasan revisi undang-undang IKN, salah satu yang paling menyulut perhatian adalah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, pastinya teman-teman honorer menantikan kebijakan apa nih yang akan berubah pada perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, teman-teman punya jawabannya di sini buat teman-teman yang honorer yang mungkin berharap untuk diangkat menjadi PNS secara langsung. Nah, melalui perubahan undang-undang ini harapan teman-teman dibuka kembali. Karena seperti apa sih? Nah, oke, saya akan tunjukkan di sini bahwa salah satu poin perubahan pada rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang paling menyulut perhatian buat teman-teman honorer ada di pasal 131A, di mana isinya dari pasal 131A ini yaitu untuk ayat satunya tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, memang pasal 90 isinya apa nih? Untuk pasal 90 mengenai batas usia pensiun yang dimaksud tadi adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Jadi artinya honorer-honorer masih berusia di bawah 58 tahun ini wajib diangkat menjadi PNS selama berdasarkan surat keputusan dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Lalu untuk ayat 2-nya lagi adalah pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi seleksinya hanya berdasarkan administrasi dan verifikasi terhadap validasi surat keputusan pengangkatan yang sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 tadi. Lalu pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional seperti administrasi pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Jadi kalau kita lihat di ayat ketiga ini tidak semua honorer nantinya akan diangkat jadi PNS, tapi hanya yang bekerja pada bidang fungsional administrasi seperti untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penelitian dan pertanian. Jadi teman-teman guru ini sepertinya peluang teman-teman untuk diangkat menjadi PNS ini terbuka lebar melalui perubahan undang-undang ASN ini. Lalu pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan diangkat sebagai PNS. Jadi ibaratnya kalau nggak mau jadi PNS ya harus bikin surat ketidaksediaan. Tapi saya rasa nggak ada deh yang tidak mau diangkat jadi PNS, karena harapan atau impian semua honorer mungkin adalah segera diangkat jadi PNS. Dan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini nantinya teman-teman honorer bahasa di pasal satunya keterangannya adalah wajib diangkat jadi PNS. Kalau udah wajib tuh berarti ya mau nggak mau harus diangkat. Walaupun ini di pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa tidak semua honorer sepertinya akan diangkat jadi PNS, tapi hanya pada bidang-bidang tertentu saja. Tapi setidaknya ini adalah suatu harapan cerah buat para honorer di tahun 2023. Semoga rancangan undang-undang ini segera diundang-undangkan, jadi segera bisa diberlakukan dan memang arahnya
perubahan-perubahan hal baik ini di 2003 akan banyak terjadi seiring dengan pelaksanaan nanti di 2024. Teman-teman pasti tahu sendiri, salah satunya adalah akan adanya pelaksanaan pemilu. Tentunya kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti ini akan banyak diterima oleh masyarakat, dan salah satunya pastinya terkait dengan pengangkatan honorer menjadi PNS. Semoga ini segera terwujud. Jadi teman-teman honorer pun juga tidak perlu resah lagi, tidak perlu takut lagi akan adanya tes, karena tesnya hanya berupa verifikasi dan validasi data surat pengangkatan dia sebagai honorer. Nah, seperti itu aja sih. Jadi sekali lagi sekarang ini bukan berita hoax, ini berita yang benar-benar real, karena saya juga berpatokan pada berita di media, dan juga pastinya sumber RUU ini saya dapat dari websitenya dpr.go.id. Jadi teman-teman bisa cek langsung di sana. Kalau misalnya teman-teman gak percaya dengan video ini, gak apa-apa, silahkan dicek. Oke, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat tentunya buat teman-teman, terutama buat teman-teman honorer nih. Dan sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya bagi teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Biluda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.